Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misno Sugianto dengan NIM 2155201073 akan mempresentasikan sebuah proyek UAS tentang sistem manajemen data aset. Pertama, kita buka dulu naskah ujian kita. Oke, sebenarnya kita harus buka add link. Naskah ujian. Oke, kita sudah punya naskah ujian. Sini saya akan presentasikan naskah ujian. Yang pertama adalah membuat database. Dengan MySQL. Lalu kemudian karena NIM saya 73 yaitu ganjil, saya mendapatkan soal membuat sistem administrasi data aset meliputi login, menu, dan data aset. Oke, sebelum kita mulai, mari kita persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membuka NetBeans. Oke, NetBeans sudah terbuka. Lalu kemudian kita buka CMD untuk membuat database. Database. Kita buat tampilan 2 saja biar tidak bingung. Di sini saya akan membuat database dengan nama dbasset. dbasset ini mempunyai tabel dengan nama data aset. Sebelum itu kita gunakan dulu database-nya dengan use database. Sudah, mari kita buat table. Create table data asset. Yang pertama kita membutuhkan kode aset varchar dengan panjang 10, terus dia not null. Lalu yang kedua adalah nama aset. Nama aset itu varchar, panjangnya 30, not null. Yang ketiga kita buat sumber aset, tipenya varchar, panjangnya 30, not null. Lalu yang ketiga kita buat tanggal masuk, tipe datanya adalah date. Yang terakhir adalah harga dengan tipe data float. Oke, kita lihat tablesnya. Kita mempunyai itu, kita describe untuk tables data asset apakah sudah sesuai. Kode aset,
kode aset varchar 10. Oke, sudah sama ya. Sudah sama ini semua dengan yang di sini. Kemudian kita buat kedua adalah membuat login. Login ini kita memerlukan satu table juga untuk menampung usernya. Create table user, dimana table user itu memiliki username dengan yang varchar. Lalu ini 10, yang kemudian adalah password. Passwordnya itu varchar juga, tapi panjangnya 20, lebih panjang. Aduh, kita kurang satu dalam kurungnya, harusnya seperti itu. Sekarang kita punya 2 tables. Oke, this user, username, password. Oke. Lalu kita membuat data di dalam user untuk kita login. Itu insert into user. Itu kan ada username, terus password, values-nya. Username itu kita buat admin, terus passwordnya admin 123. Oke, sudah jadi. Kita lihat di dalamnya apakah sudah terisi. Kita pilih semua yang ada di dalam table user. Oke, admin 123. Setelah itu kita akan membuat login. Loginnya itu berarti kita bukan admins. Kebetulan saya sudah menyiapkan project-projectnya, jadi saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah bagian login. Oke, login ini menggunakan text field dengan variable username, sedangkan yang ini menggunakan password field dengan variable password. Untuk tombol loginnya kita menggunakan button dengan variable login button. Lalu kita membuat event di sini. Nah, event di sini adalah memanggil yang tadi, dimana kita sudah menyiapkan database-nya. Di sini ada admin 123. Di sini ada pengkondisian. Yang pertama adalah jika result set ini mendapatkan username dengan nama admin, dia akan menampilkan halaman dashboard di sini. Jika tidak, dia akan gagal. Dia mendapatkan ini dari desain yang tadi. Di sini di text field. Text field yang ini, kalau di text field yang ini dia dapat admin, maka dia akan pergi ke halaman dashboard. Oke, mari kita coba. admin 123. Oke, sudah masuk ya ke halaman ini dashboard. Di halaman dashboard berarti yang login ini kita sudah lewat. Lalu kita akan membuat menu. Di menu berarti menu itu sama dengan di dashboard tadi. Kita membuat di sini ya. Menu itu ada di atas ini. Diambil dari menu bar di swing menus dan menu item untuk isinya. Di sini menu saya ada 2. Data aset untuk mengelola data,
dan exit untuk kembali ke logout. Kita mulai dari masuk ke halaman data. Kita eventkan di sini. Nah, sama seperti tadi. Kalau ini artinya itu membuka halaman baru. Halaman yang ini dihilangkan. Artinya kalau kita klik yang ini, halaman data, dia akan berpindah ke halaman data. Lalu halaman yang ini akan hilang. Mari kita coba. Data aset, halaman data ini. Kalau kita klik ini, kalau kita berhasil mengkliknya, maka dia akan menampilkan halaman data. Seperti ini. Halaman data. Oke. Yang kedua adalah exit. Exit ini ada logout. Logout ini memiliki codingan seperti berikut. Dia memiliki suatu integer dengan pertanyaan confirm, dimana kalau kita yakin dengan pilihan kita akan keluar. Di sini ada pengkondisiannya. Jika tanya sama dengan 0, maka dialog yang muncul adalah berhasil logout. Dan halaman ini dihilangkan. Halaman yang muncul baru adalah halaman koneksi login yang di sini tadi, yang ke sini. Mari kita coba ya. Tadi kan data aset ke sini. Itu ke data aset, ke halaman mengelola data. Kalau kita ke exit berarti kita logout. Nah, di sini tadi pertanyaannya di confirm tadi. Kalau kita pencet no, kita masih di sini. Tapi kalau kita yes kan, kita benar-benar ingin keluar, maka dia bakalan keluar kembali ke halaman login. Seperti ini. Kita masuk lagi sebagai admin. Login, halaman admin. Nah, sekarang untuk yang menu sudah beres, maka kita akan masuk ke data. Bagian data tadi ada di data aset, di mana data aset itu adalah untuk mengelola data-data yang kita punya. Untuk tampilannya seperti ini ya. Di atas ini untuk tombol mencetaknya. Jadi data-data yang kita punya itu yang di sini nanti dia bakalan dicetak di dalam tabel. Fungsi tombol ini tuh untuk menyimpan data yang akan kita masukkan. Yang ini untuk mencari data yang sudah kita masukkan, dan hapus ini menghapus seluruh data yang sudah kita masukkan. Berbeda dengan edit. Kalau edit ini kita mengupdate data yang sudah kita masukkan jika ada kesalahan. Oke, kita mulai dari codingan yang pertama di tombol simpan. Di sini saya membuat nama variabelnya itu tambah ya, tambah button. Di sini saya menggunakan jCalendar untuk tanggal. Jadi kita sesuaikan dulu jCalendar yang ada di sini, yang ada di Java ini, disamakan dengan jCalendar yang ada di MySQL, karena mereka berbeda. Jadi kita samakan dulu seperti ini. Kita buat string dengan nama tampilan. Dengan metode ini nih, kita tahun, bulan, dan hari. Lalu kita format. Kita format tampilan yang tadi menjadi FM. Ini sebenarnya bisa diganti yang lain sih. Seperti simple date format, kita buat yang baru variabelnya untuk format dia. Misalnya DT. Nah, simple DT ini untuk memasukkan yang ini tadi ke sini. Lalu kemudian kita membuat string tanggal. String tanggal itu kita mengambil value yang ada di sini, di tampilan ini, dan kita mengambil value yang ada di sini. Di sini dia kan ada nih nama variabelnya tanggal masuk. Nah, kita tangkap dia di sini. Kita tangkap dia dengan metode getDate.
Lalu yang FM ini kita ubah juga menjadi DT karena di atasnya sudah DT. Lalu yang kemudian kita pakai exception, yaitu kita coba dulu, jika gagal maka akan kita tangkap di sini. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan class forName ini untuk menghubungkan dia ke driver yang di sini. Sini ada library, di sini ada ini, konektor. Kita menghubungkan ke sini. Dan kon yang ini menghubungkan kita ke database kita yang ada di sini. Yang ada di sini, semua ini. Lalu ini string untuk memasukkan tambah data. Kita insert seluruh data itu ke dalam tabel data asset dengan value-nya. Ini kode aset yang pertama yang seperti ini tulisannya, itu kita ambil dari sini. Nama aset, seluruh text field itu kita ambil dengan menggunakan variabel namanya. Berbeda dengan yang tanggal. Yang tanggal tadi kan dia tanggal masuk. Kenapa dia dibuat tanggal saja di sini? Karena tanggal masuk sudah ditangkap di sini. Kita sudah buat variabel baru di sini dengan nama tanggal untuk menangkap variabel kita yang lama. Jadi kita tinggal masukkan tanggal ini ke sini. Setelah itu, setelah sudah semua, kita setkan di sini statementnya. Kalau statementnya udah pas, baru kita eksekusi query yang ada di sini. Dan ini ada method clear ini untuk fungsinya untuk menghapus kembali supaya dia menjadi kosong lagi. Kita coba dulu ya untuk menambah data. Oke, pertama kita buat kodenya MB1 KB2, nama asetnya Kalu, sumbernya Sandria. Harga asetnya itu kita taruh di harga 890.000. Dan tanggal masuknya itu 2 hari kemarin ya. Coba kita simpan di sini. Data berhasil ditambah. Oke. Katanya data berhasil ditambah. Jadi kita coba dulu lihat dari yang di sini ya. Kita lihat di select bintang from data asset. Nah, itu yang tadi sudah masuk ke sini ya. Jadi sudah berhasil untuk menambahkan data. Kemudian setelah simpan, kita akan membuat bagian yang lain, yaitu cari. Ini dengan nama variabel button cari, kita eventkan. Nah, di sini untuk cari. Ini sama seperti yang di atas tadi. Kita tangkap dulu mereka. Ini supaya bisa menyambung ke library yang ada, dan yang ini ke database yang kita punya. Sedangkan ini adalah query untuk kita mencari data yang ada di database kita. Kita mencarinya dengan sintaks select bintang from data asset biar kode aset. Jadi kita mencari seluruh data yang ada di data aset dengan kode nama kode asetnya. Kode aset ini kita tangkap di sini. Jadi kita cari dulu di sini. Tadi berapa? Kalau dia berhasil, dia akan mengembalikan nilai ini. Si kode aset ini akan mengembalikan kode aset dari database yang kita punya, database yang ini. Kenapa nama database kita dengan nama variabel yang kita buat sama? Ini supaya tidak keliru ya, tidak salah parkir. Misalnya nanti kode aset salah parkir ke nama aset gitu. Jadi kita buat sama saja. Mari kita coba untuk yang ini. Oke, tadi kan kode asetnya, kita lihat lagi. Kode asetnya itu KB2. Sekarang kita cari. Nah, muncul data yang tadi. Kita cocokkan sama yang tadi.
apakah datanya sama. Kita lihat di sini kode aset KB2 dengan nama Kunkalu dan sumbernya dari Sandria. Tanggal masuknya adalah tanggal segini dan harganya adalah 89.000. Jadi untuk tombol cari ini kita berhasil ya, karena sini sudah menampilkan data yang pas seperti yang kita masukkan tadi. Oke, ini untuk tombol yang cari. Sekarang kita masuk lagi ke bagian edit. Kita edit dulu sebelum kita menghapus, kita harus bisa mengedit. Ini nama variabelnya adalah edit button. Kita edit. Sama seperti yang tambah button tadi ya, karena di sini kita menggunakan Gcalendar, jadi kita menetapkan dulu ininya, data date yang kita punya, kita samakan ke data date yang ada di database. Ini penjelasannya sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk menyambungkan ke library, sedangkan ini kita sambungkan ke database. Dan ini adalah sintaks kita untuk mengeksekusi update data, dimana kita mengupdate data, kita mengupdate isi yang ada di data aset, kita set namanya, kita set sumbernya, tanggalnya, harganya, dengan cara kita memilah dari kode asetnya. Jadi kita milih itu dari kode asetnya ya, kita filter gitu. Kita milih misalnya kita ada 2 data, kita mau ambil data yang pertama dari kodenya yang mau diupdate, seperti itu ya. Sekarang kita coba untuk yang update, kita tadi KN2. Oh, ini data belum ada, KB2 ya. Kita cari. Nah, kita mau ganti rupanya di sini harganya itu bukan 890, tapi 8.900.000. Jadi kita tambahkan 0 di sini. Lalu kita edit. Update data berhasil. Kita lihat lagi di sini untuk memastikan. Nah, sudah ini. Ini kenapa cuma 2 saja? Ini karena tadi belakangnya angkanya 0 semua. Karena dia tipe data float, jadi angka belakangnya tidak ikut. Jadi yang depannya saja. Untuk update data sudah clear. Sekarang kita ke bagian hapus. Kita langsung masuk ke bagian hapus. Di sini. Ini sama seperti kita mau login tadi ya. Kita menggunakan show confirm untuk memastikan kita akan menghapus data atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan SQL-nya itu delete. Kita menghapus dari table data aset, kita pilih dari kode asetnya. Jadi kita cari dulu nih, kode aset mana yang mau kita hapus. Begitu. Mari kita coba ya. Nah, ini. Misalnya kita tadi KB2. Kita cari dulu. Yang ini. Yakin dihapus nggak nih? Kalau misalnya yakin, kita hapus. Nah, dia ada bacaan perintah nih. Biar kita tidak bisa langsung menghapus seenaknya begitu kan. Nah, kalau misalnya no, dia masih ada. Tapi kalau misalnya kita yes, dia bakal terhapus. Sama seperti di database-nya. Empty. Datanya kosong, sudah tidak ada. Seperti itu ya. Ini terlalu banyak. Oke. Untuk fungsi CRUD-nya udah semua ya. Create, read, update, dan delete-nya. Dan terakhir ini ada report. Report ini kita mencetak dia ke dalam sebuah tabel. Seperti itu ya. Jadi sini kan ada tabel begitu kan, di sini ada tabel. Nah, kita bikin dia itu ada di sini juga. Jadi dia ada dalam halaman dan kita cetak dia di sini. Nah, kita menggunakan tombol yang ini. Kita event dia di sini. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat exception. Kalau misalnya itu diklik, kita mau nyetak itu, maka dia akan menghilangkan halaman yang sekarang dan akan masuk ke halaman yang baru, yaitu report asset. Seperti itu. Lalu kita coba ya.
nih. Nah, ini yang tadi ada di sini. Cuma ini dalam table kita sudah cetak dia. Kenapa ini masih kosong kodenya? Karena kita tidak mengisi apa-apa tadi ya di dalam ininya, di dalam database kita belum mengisikan satupun. Biar dia ada nampak isinya, kita tambahkan dulu minimal 3 atau beberapa. Kita buat mn dengan nama aset manifesto, sumbernya dari Masaria, harganya itu ada di kisaran 987.769.000. Tanggalnya, nah oke, satu sudah masuk. Lalu yang kedua itu kita buat KB 4, Kuku Bima obligasi, sumbernya dari BCAR, harganya ada di kisaran 450.506 sekian. Ini tanggal masuk kita tentukan 13 saja, terus kita simpan. Oke, ini sepertinya salah ini ya di sini. Di bagian ini terlalu banyak ini. Dia tidak masuk. Kita ulangin di tanggal 6. Kenapa dia tidak masuk? Oke, event dispatch. Ada yang bermasalah rupanya. Kita keluar dulu sebentar. Lalu kita masuk lagi untuk merun. Kita build dulu dia biar menjadi build yang clean. Oke, kita build. Lalu kita jalankan lagi. Kita buat MB4 dengan namanya tadi KKB obligasi, sumbernya dari BCAR, harganya tadi 450.560.000, tanggalnya 6. Oke, data berhasil ditambah ya. Nah, sekarang untuk melihatnya sebelum kita mencetak, kita lihat dulu di sini. Itu datanya sudah masuk apa belum? Nah, di sini sudah masuk ya data ya, dua-duanya. Maka kita lihat di sini, kita akan cetak data itu tadi ya, data yang tadi. Tadi kan tabelnya kosong tuh. Nah, kita akan cetak di sini. Mari kita cetak. Nah, seperti ini. Ini data yang tadi kita cocokkan sama yang ini. Yang ini tadi. Kita cocokkan. Nah, ini kan sama nih. Ini data yang pertama itu ada di sini. Dan yang data yang kedua ada di sini. Jadi fungsi cetak kita sudah berhasil ya, cetak di dalam table kita. Jadi kita tidak perlu melihatnya lagi di sekali ini. Kita tidak perlu buka-buka lagi ini. Jadi kalau kita mau melihatnya, kita langsung aja di sini. Kan ini sudah terbuka. Kita sudah ada table untuk mencetaknya. Misalnya kita mau nambah lagi MN8, nama asetnya Money sumbernya dari Ruko Arya, harganya mungkin ada di 667.490.000, ada di 6. Simpan. Oke, datanya berhasil. Kita lihat lagi ya, kita cetak. Nah, ini dia yang terakhir, datanya muncul. Jadi kita tidak usah harus di sini lagi select bintang lagi ya. Sini sudah ada, kita hanya mengeklik tombol ini dan akan langsung muncul ini table. Oke, untuk codingan mencetaknya sendiri itu ada di sini, di report di sini ya. Nah, di sini
Dimana di sini kita menggunakan kelas update table. Itu menggunakan SQL-nya itu kita sama seperti yang di sini tadi, itu kan select bintang from data asset. Nah, di sini juga kita memanggil semua data yang ada di situ. Kalau ini sudah berhasil, kita eksekusi. Lalu kita buat di sini default data modelnya, table model dia. Karena ini table ya, yang ini kan table nih. Nah, baru kita set row-nya mulai dari 0. Karena biasanya kan indeks dimulai dari 0. Karena string di sini 5, jadi kita ambil data dari database yang kita punya. Kode aset, nama aset, sumber aset, tanggal masuk, dan harga. Kita ambil semuanya. Setelah kita ambil, kita letakkan dia di sini, di data, di default table model yang kita punya. Dan lalu data yang ini, semua data yang ini kita masukkan di sini. Setelah itu kita akan mengulanginya. Semakin banyak kita menambah, semakin banyak kita mengurang, dia akan tetap ada di sini. Gimana? Mari kita coba ya. Ini kan masih 3 ini kan. Kalau misalnya dia tambah nanti pasti 4. Nah, kalau dia kurang, misalnya kita mau mengurangi dia, ini kita hapus. Nah, datanya yang terupdate yang baru. Nah, yang tadi sudah tidak ada ya. Setelah kita cetak, setelah kita hapus, kita cetak lagi, sudah tidak ada datanya. Oke. Jadi kita ulang dari awal, dari halaman login untuk memastikan ini sudah berfungsi dengan baik dan benar. Yang pertama kita login sebagai admin dengan password admin 123. Kita login, berhasil. Kita coba lagi exit. Berhasil ya. Berarti sini sudah berfungsi. Oh, ini salah password sepertinya. Oke, sudah masuk. Kita tambah di data aset untuk mengecek lagi. Kita buat baru lagi, KJ. Nama asetnya Kujang. Sumbernya bahala. Harganya mungkin karena itu antik bisa di antara 198.7.88 mungkin ya. Ini sepertinya tidak bisa sih. Oh, bisa. Coba kita cetak dulu. Nah, ini yang tadi KJ si Kujang tadi. Di sini udah ada. Coba kita cari di sini. Kita cari. Oke, udah ada. Lalu gini kita coba edit ya. Ini sumbernya mungkin dari Pribumi. Pribumi dan tanggalnya itu rupanya tahun kemarin. Tanggal 3. Kita edit. Oke. Coba kita cetak lagi. Dan ini sudah berganti. Ini Pribumi. Dan ini tanggalnya tahun kemarin. Jadi secara keseluruhan ini sudah berfungsi semua ya. Tombol kembali ke sini lagi. Kita coba hapus yang KJ tadi. Kita cari yang ini, kita hapus. Oke, terhapus. Kita lihat KJ-nya hilang. Berarti ini sudah berjalan semua ya untuk edit, hapus, carinya. Sudah berjalan semua. Oke, segitu presentasi ujian akhir semester saya tentang rancangan sistem informasi manajemen aset. Jangan lupa selalu semangat, jangan lupa untuk tidur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.